Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menyentuh level 17.900-an per dolar. Menteri Keuangan menjelaskan pelemahan rupiah tidak wajar mengingat fundamental ekonomi nasional tetap stabil dan kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan rupiah yang semakin dalam ini terjadi di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih bergejolak akibat sentimen Timur Tengah yang belum mereda. Purbaya menegaskan pelemahan rupiah saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi nasional. Menurutnya perekonomian Indonesia justru berada dalam kondisi yang baik sehingga penurunan dinilai tidak wajar. Menilai kondisi tersebut, Purbaya juga memastikan pemerintah belum perlu melakukan pengujian ulang ketahanan APBN meski rupiah terus tertekan. Nah, kita udah hitung pada waktu simulasi 100 dolar per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya. Kayak gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yield-nya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemauan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Pemerintah optimistis target pendapatan negara tahun 2026 dapat tercapai seiring membaiknya kinerja penerimaan Ditjen Pajak dan juga Bea Cukai. Menteri Keuangan menilai perbaikan tersebut mulai terlihat setelah pemerintah melakukan restrukturisasi dan memanfaatkan teknologi AI dalam sistem penerimaan negara. Kementerian Keuangan optimistis target pendapatan negara tahun 2026 dapat tercapai seiring membaiknya kinerja penerimaan negara secara bertahap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa perbaikan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai mulai terlihat setelah pemerintah melakukan upaya evaluasi dan pembenahan sistem di kedua lembaga tersebut. Purbaya yakin kinerja penerimaan negara diperkirakan akan terus membaik hingga akhir tahun seiring peningkatan kinerja kedua lembaga tersebut yang didukung pemanfaatan teknologi. Selain itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI juga telah meningkatkan efisiensi dan memperkuat pengawasan penerimaan negara. Seperti implementasi sistem Cortex yang juga dinilai mulai menunjukkan hasil positif meski masih mendapat sejumlah keluhan dari wajib pajak. Ini akan baik, Bea Cukai juga akan bagus juga. Jadi kita sudah melihat hasil dari proses restrukturisasi di pajak dan Bea Cukai. Jadi akan bagus sekali tahun ini dan tahun ke depannya. Kita gunakan semua teknologi yang ada untuk meningkatkan pendapatan pajak maupun cukai. Kita pakai AI di pajak maupun di Bea Cukai. Jadi harusnya sih lebih efisien. Kalau Anda lihat Cortex yang dulunya banyak diprotes, sekarang juga masih ada protes, tapi kan udah sedikit. Tapi kinerja Cortex bisa meningkatkan pendapatan dari pajak yang kurang cukup signifikan. Karena dengan Cortex semuanya dihitung hampir otomatis, jadi orang nggak bisa lari. Purbaya menambahkan, sistem Cortex akan mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan karena proses perhitungan dilakukan secara otomatis sehingga potensi penghindaran pajak dapat ditekan. Dalam APBN 2026, target pendapatan negara ditetapkan sebesar 3.153,6 triliun. Sementara hingga April 2026, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai 918,4 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memberikan dampak terhadap industri nasional, di mana sebagian bahan baku masih tergantung pada impor. Menyikapi hal tersebut, Kemenperin mendorong pelaku industri untuk mengurangi ketergantungan terhadap transaksi dolar Amerika dan bertransaksi menggunakan mata uang lokal. Juru bicara Kemenperin Febri Henry Antoni Arif mendorong industri nasional untuk bertransaksi menggunakan pecahan mata uang lokal dalam impor bahan baku, mengingat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih tidak menentu. Febri menyebutkan tingginya nilai tukar rupiah memberikan tekanan kepada pelaku industri, mengingat sebagian bahan baku masih bergantung pada impor. Sekitar 24% struktur bahan baku industri nasional masih berasal dari impor, sehingga membuat biaya produksi rentan naik ketika rupiah melemah. 24% bahan baku industri itu dari impor. Nah, karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar,
kami mengimbau industri untuk memanfaatkan fasilitas Bank Indonesia, yakni LCT, Local Currency Transaction, untuk membeli bahan baku impor tersebut. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyayangkan kebijakan penutupan retail modern di Lombok, NTB, khususnya gerai Alfamart dan Indomaret yang dilakukan setelah toko swalayan tersebut sudah lama beroperasi. Menteri Perdagangan mengingatkan Pemkab Lombok Tengah agar memberikan kepastian hukum dan usaha bagi para pelaku bisnis. Menurut Budi, penataan zonasi dan regulasi idealnya diselesaikan di awal, tepatnya sebelum izin usaha diterbitkan. Terkait sengketa izin usaha dan penutupan 25 retail modern ini, Kementerian Perdagangan mengaku telah menjalin komunikasi dengan Pemda setempat, serta memberikan sejumlah arahan strategis. Misalnya di Lombok, memang Pak, ada beberapa kalau nggak salah 25, tapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali. Kami juga menyayangkan ketika retail ini sudah berdiri lama, tapi kenapa penataannya baru sekarang. Tapi kami juga sampaikan kepada Aprindo kemarin dan juga kepada pemerintah daerah agar tetap memperhatikan kelangsungan berusaha dan juga kepastian berusaha. Serta juga tetap harus memperhatikan bagaimana nasib para pekerja tentunya. Tetapi ke depan Pak, kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah, ketika usaha apapun termasuk retail, ya seharusnya dari awal itu diberikan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha. Misalnya dalam hal perizinan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air usai 3 hari mengunjungi Prancis. Pesawat yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Sabtu pagi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Pertahanan, Kapolri, dan Panglima TNI menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Prabowo baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis selama 3 hari. Di Prancis, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan kenegaraannya di Paris, Prancis pada Jumat waktu setempat. Sejumlah menteri Prancis dan pasukan jajar kehormatan mendampingi Prabowo hingga naik ke pesawat. Excellency, thank you very much. Thank you very much. Setibanya di Bandara Orly, Paris, Prancis, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan militer berupa pasukan jajaran kehormatan sebanyak 21 personel. Sejumlah menteri Prancis mendampingi Prabowo sebelum menaiki pesawat untuk pulang ke tanah air. Selama berada di Paris, Prabowo menjalani sejumlah agenda penting dalam rangka mempererat hubungan bilateral dengan Prancis. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan kembali ke Jakarta, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sebelumnya, Presiden Prabowo dijadwalkan akan langsung bertolak ke Austria dan Hungaria usai dari Prancis. Namun agenda tersebut dijadwal ulang dan belum ada keterangan resmi terkait rencana kunjungan selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendorong two-state solutions bagi Palestina dan Israel. Macron secara khusus memuji sikap berani Prabowo dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat untuk terus mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui penerapan solusi dua negara atau two-state solution. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral di Istana Élysée, Paris, Kamis waktu setempat. Prabowo menegaskan kembali pendirian Indonesia bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Macron memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Prabowo dalam isu perdamaian global. Macron secara khusus memuji sikap berani Prabowo dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Selain isu Palestina, kedua pemimpin membahas upaya menjaga stabilitas kawasan termasuk kondisi di Lebanon. Macron menyatakan tekad bersama untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon di tengah situasi konflik yang menyebabkan penderitaan kemanusiaan.
Sementara Prabowo menyatakan di tengah situasi global yang penuh ketegangan, Indonesia dan Prancis memiliki peran strategis. Dan masih dalam pertemuannya dengan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prabowo juga mengungkapkan keinginannya agar pelajar di Indonesia mendapatkan pelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Tidak hanya itu, Prabowo juga sempat menginstruksikan Mendikdasmen agar siswa juga diajarkan bahasa Portugis. Prabowo menilai langkah ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan global. Prabowo melihat saat ini hubungan Indonesia dan Prancis juga berkembang positif, khususnya di bidang pertahanan, sains, dan teknologi. Presiden pun menaruh perhatian besar terhadap penguatan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Prancis. Prabowo optimistis kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Prancis akan semakin konkret, seimbang, dan memberikan dampak luas di masa mendatang. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Melihat perkembangan dunia ke depan, kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun. Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership